Resolusi Jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU Online Patoni penulis penetapan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden, Kepres Nomor 22 Tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober tahun 2015 merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu NICA, Netherlands Indies Civil Administration, membonceng tentara sekutu Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari kalau terjadi perang senjata saat Jepang menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Seketika itu pula mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna berperang melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri. Karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan KH Muhammad Hashim Asy'ari sebagai Ketua Jawatan Agama, Sumubu, yang diwakilkan kepada anaknya KH Abdul Wahid Hashim, Nippon menyampaikan gagasannya itu kepada Kiai Hashim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kiai Hashim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Hashim sebagai Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November tahun 1943 beberapa minggu setelah pembentukan tentara PETA, Pembela Tanah Air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, Kapten Yanagawa. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Hashim merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang. Namun di balik semua itu, guru para kiai di tanah Jawa ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depannya. Betul saja apa yang ada di dalam pikiran Kiai Hashim, Jepang menyerah kepada sekutu. Namun Indonesia menghadapi agresi Belanda II. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah, dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu dengan bekal gemblengan gratis oleh tentara Jepang. KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren 2013 mencatat, saat itu angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibarusa, dekat Cibinong, Bogor awal tahun 1944 diikuti oleh 150 pemuda. Mereka datang dari karesidenan di seluruh Jawa dan Madura yang masing-masing mengirim 5 orang pemuda. Pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun, disayangkan latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. Kondisi ini menjadi perhatian serius KH Wahid Hashim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan cuma kita, ucap Kiai Wahid mengemukakan kegelisahannya. Tetapi, ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimanapun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya, di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan memerdekakan Indonesia dari kungkungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Resolusi jihad Kiai Hashim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Sebelumnya,
pada tanggal 19 September tahun 1945 banyak orang rela mati dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Sebelum datang Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, kalangan santri merasa tentara asing akan datang dan perang tak bisa dihindarkan. Di Surabaya yang panas pada akhir Oktober tahun 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Setidaknya waktu itu Wahid Hasyim, anak dari Rais Akbar NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah Menteri Agama Republik Indonesia sejak September tahun 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan salah satu ulama besar dari pesantren yang berpengaruh sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang pada 1942. Martin van Bruinessen dalam NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru 1994 mencatat, pada tanggal 21 dan tanggal 22 Oktober tahun 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad perang suci. Dalam pertemuan itu lahirlah resolusi jihad NU tanggal 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam Guruku Orang-orang dari Pesantren 2001, menjelaskan bahwa hampir bersamaan ketika terjadi perlawanan dahsyat dari Laskar Santri dan Rakyat Indonesia di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, rakyat Semarang mengadakan perlawanan yang sama ketika tentara sekutu juga mendarat di ibu kota Jawa Tengah itu. Dari peperangan tersebut, lahirlah pertempuran di daerah Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan sekutu. Kabar pecahnya peperangan di sejumlah daerah tersebut juga tersiar ke daerah Parakan. Dengan niat jihad fisabilillah untuk memperoleh kemerdekaan dan menghentikan ketidakperikemanusiaan penjajah, Laskar Hizbullah dan Sabilillah Parakan ikut bergabung bersama pasukan lain dari seluruh daerah Kedu. Setelah berhasil bergabung dengan ribuan tentara lain, mereka berangkat ke medan pertempuran di Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Namun sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mampir ke Kawedanan Parakan guna mengisi dan memperkuat diri oleh berbagai macam ilmu kekebalan dari seorang ulama tersohor di daerah Parakan, Kiai Haji Supci. Didorong semangat jihad yang digelorakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad NU serta kesadaran agar terlepas dari belenggu penjajahan untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia, Kiai Supci memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcingnya dan masing-masing mereka diberkahi oleh doa Kiai Supci yang disepuhkan ke bambu runcing. Ulama NU menegaskan bahwa umat dan ulama di banyak tempat punya hasrat besar untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Niat itu tertuang dalam pertimbangan resolusi jihad bahwa mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Lihat Abdul Munim DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan 2011. Resolusi jihad tersebut juga menegaskan, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Sejak lama, bagi NU dan ulama pesantren segala bentuk penjajahan harus dilawan karena baik Belanda maupun Jepang telah berbuat kezaliman kepada rakyat Indonesia. Setelah pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 berlalu, resolusi jihad NU terus digelorakan. Dalam Muktamar ke-16 Nahdlatul Ulama pada 26–29 Maret tahun 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah seperti disebut dalam buku Jihad Membela Nusantara, Nahdlatul Ulama Menghadapi Islam Radikal dan Neoliberalisme, 2007. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali menggelorakan semangat jihad di hadapan para peserta Muktamar Muktamirin.
Tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri jajahan, kata Kiai Hashim Asy'ari. Demikian jelas bahwa syarat tegaknya syariat Islam adalah kemerdekaan dari penjajah asing. Keberadaan penjajah dianggap Kiai Hashim Asy'ari akan menyulitkan penegakan syariat Islam. Perjuangan ini merupakan kristalisasi dan wujud hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, yang juga dicetuskan Kiai Hashim Asy'ari, bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara merupakan kewajiban agama.